warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, dan tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen sektor publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengenal sektor publik. Sebelum saya mulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indrawati, MPM 210130-157. Perkenalkan, saya Vinanda Salsahira, NPM 210130100078. Perkenalkan, nama saya Nur Azizia, NPM 21013010104. Perkenalkan, nama saya Salsia Dian, NPM 21013010201. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Next. Mengenal sektor publik. Next. Pengertian akuntansi menurut Suarjono, akuntansi seni pencatatan pembolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang. Dari sudut bidang studi, akuntansi diartikan sebagai seperangkat sepengetahuan yang mempelajari perekayasaan dan berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi pelaporan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan dijadikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua ada Accounting Principles Board atau disebut dengan APB, dikutip oleh Halim tahun 2001. Akuntansi dari sudut fungsinya adalah suatu kejadian jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimasukkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan, meliputi beberapa cabang antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan. Yang terakhir ada Baswir tahun 1997, pengetahuan akuntansi dalam dua kelompok utama, yaitu ada akuntansi dan auditing. Tensi mempunyai tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial perusahaan atau commercial accounting. Yang kedua ada akuntansi pemerintahan yang disebut governmental accounting. Yang ketiga ada akuntansi sosial accounting. Next. Ada pengertian akuntansi sektor publik menurut Joidono tahun 2000. Sebagaimana dikutip Halim 2001, sektor publik lebih tertuju kepada faktor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Sedangkan oleh Abdullah tahun 1996 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang yang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan dan keamanan. Istilah sektor publik dari perspektif kepemilikan atau disebut dengan ownership dan pengendalian kontrol atau akuntabilitas yang disebut dengan accountability. Yang kedua ada menurut Jones dan Prodebrury tahun 1996 mengemukakan istilah sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat, istilah ini adalah akuntan swasta yang berpraktek di masyarakat.
perdagangan di Inggris atau Eropa. Istilah tersebut adalah untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah, dan sektor publik umum bisa dipahami adalah akuntansi untuk organisasi pemerintah. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya itu berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Yang masuk domain akuntansi sektor publik mencakup ada akuntansi manajemen yang disebut manajemen accounting dan akuntansi keuangan disebut dengan financial accounting. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Vinanda. Kepada Saudari Vinanda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang kedua yaitu jenis organisasi sektor publik. Bisa di next. Organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Sedangkan organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Organisasi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Organisasi non-profit juga dibagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit milik pemerintah dan organisasi non-profit milik swasta. Organisasi non-profit milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki pemerintah. Misalnya, Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dan Palang Merah Indonesia. Organisasi non-profit milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, misalnya Universitas Surabaya, Panti Asuhan Nurul Hayat, dan Rumah Sakit Islam. Next. Untuk materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri organisasi sektor publik. Ciri-ciri organisasi pemerintah antara lain, yang pertama, pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi karena tujuan utama pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan. Yang kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal karena lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi atau golongan sebagaimana halnya perusahaan. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain. Karena sistem akuntansi pemerintah suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara tersebut. Yang keempat, penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Hal ini karena fungsi akuntansi pemerintah yaitu mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan pelaksanaan anggaran suatu negara. Sedangkan, ciri-ciri organisasi non-profit antara lain, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sepadan dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta. Ini berarti bahwa kepemilikan dalam organisasi non-profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu karakteristik akuntansi sektor publik.
yang akan dipresentasikan oleh Saudari Aziza. Kepada Saudari Aziza dipersilahkan. Baik, terima kasih Chelsea. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi sektor publik. Akuntansi adalah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu untuk hasil tertentu yang mencapai dan memiliki sebuah manfaat tertentu. Akuntansi digunakan berbagai organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena lingkungan kerja yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah karakteristik dari organisasi sektor publik. Yang pertama, memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan secara rohani dan jasmani. Yang kedua, beraktivitas di pelayanan publik seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber pendanaannya berasal dari masyarakat yang berupa pajak, retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Yang keempat, bertanggung jawab kepada masyarakat, dapat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR, DPRD, dan DPD. Yang kelima, kultur organisasinya bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Dan terakhir, dalam penyusunan anggaran sektor publik, bersifat terbuka dengan dilakukan bersama masyarakat dalam merencanakan programnya. Next. Untuk materi selanjutnya adalah perbandingan dari organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Next. Berikut ini merupakan persamaan dari organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Yang pertama adalah sama-sama menggunakan sumber daya yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi, baik sumber daya manusia, modal, keuangan, atau finansial. Yang kedua, sama-sama menghadapi masalah yang sama. Keduanya sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga keduanya dituntut untuk menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen keduanya sama-sama dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dan yang terakhir adalah menghasilkan produk yang sama. Menghasilkan produk yang sama karena keduanya sama-sama bergerak pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Next. Yang selanjutnya adalah perbedaan organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor swasta adalah menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan pemegang saham atau pemilik. Yang kedua, sedangkan organisasi sektor publik mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah sumber-sumber pendanaannya. Sumber-sumber pendanaan organisasi sektor swasta didapatkan dari hasil operasi perusahaan tersebut. Sedangkan organisasi sektor publik didapatkan dari masyarakat berupa dari pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peraturan perundangan organisasi. Peraturan perundangan organisasi sektor swasta lebih fleksibel yang dilihat berdasarkan hasil rugi atau untung dari perusahaan tersebut. Sedangkan organisasi sektor publik didominasi oleh peraturan pemerintah yang bersifat lebih kaku. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya sejarah perkembangan akuntansi sektor publik yang akan dipresentasikan oleh Saudari Caca. Kepada Saudari Caca dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Sejak awal tahun 1990-an, paradigma pemerintahan bergeser dari pemerintah formal menuju ke tata pemerintahan yang lebih baik. Pada dasarnya, sejarah organisasi sektor publik ini telah dimulai sejak ribuan tahun lalu, di mana sudah ada
praktik akuntansi sektor publik yang dihasilkan dari berbagai interaksi dari masyarakatnya sendiri. Sejak zaman Mesir kuno, praktik sistem pencatatan bulanan mengenai pajak sudah dilakukan oleh para menteri di sana. Pada akhir abad ke-14, ditemukannya praktik pencatatan transaksi keuangan di Genoa, di mana penemuan ini dipercaya sebagai salah satu bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berperan penting dan masyarakat biasa. Setelah melewati berbagai temuan, pada akhirnya, hal tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar negara di berbagai belahan dunia. Proses administrasi pencatatan keuangan gereja pun telah dilakukan secara rapi di belahan dunia lain. Perlawanan kaum gereja terhadap kaum kapitalistik yang tak lain hanya berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi merupakan orientasi politik yang mendasari kebijakan administrasi. Semua perkembangan paradigma ini terus diikuti oleh praktik akuntansi sektor publik. Dampak yang signifikan terjadi pada perkembangan akuntansi sektor publik karena adanya sebuah reformasi di berbagai daerah atau negara, khususnya Indonesia. Kesadaran bagi setiap masyarakatnya, terutama pemerintah, yang berperan penting untuk senantiasa cekatan dalam tuntutan lingkungan dengan berusaha untuk dapat memberikan performa yang paling terbaik secara berakuntabilitas dan transparan ini karena adanya tuntutan agar pemerintah mengelola secara profesional. Jika ditinjau dari aspek pencatatan keuangan negara dengan mengikuti tata cara dari pemerintahan Hindia Belanda dahulu sudah berhasil dilakukan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, tidak pada tekniknya. Tidak tersedianya akuntabilitas yang baik juga dikarenakan sistem pengendalian yang tidak kunjung berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu dari bahasan singkat di atas dapat dikemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Baik, terima kasih. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.